ويعيد علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين من بركة العلماء والخير الشريف والصالحين وأن نبارك في حاجتنا ويرزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة عافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung ke pengajian kita Fatashabbahu illam takunu mithlahum. Inna tashabbuha birrijali falahu. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah ini, maka berserupalah atau dimiripilah oleh kalian, yaitu illam takuna mitlahu, jika kalian tidak seperti mereka. Kita kalau hendak baik, ikuti orang baik, ikuti, turuti, miripi. In fatashabbahu, hendaklah kita menyerupai orang-orang baik walaupun kita belum merasa diri ini baik. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita nih di jalan-jalan takwa, maka berpakailah pakaian takwa. Ya bani Adam, wahai manusia, inna anzalna ilaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Kami turunkan ujian Allah Ta'ala kepada kalian pakaian untuk menutup aurat. Pakaian untuk menutup aurat. Walibasun taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Ujar Allah Ta'ala. Berarti kalau kita ini merasa belum sempurna takwa lawan Allah, pakaianlah kalau bisa pakaian takwa. Kadang merasa kita ini jadi orang takwa yang ujung-ujung takwa, pakaianlah pakaian takwa. Kalau kita bapak-bapak mulai pusat sampai lutut, itu pakaian menutup aurat. Artinya aurat kita tertutup. Dengan pusat tertutup sampai lutut, itu namanya pakaian menutup aurat. Nah, minimal berpakaian itu dalam mulut. Ikuti orang-orang yang takwa pakaiannya. Misalnya kita pakai celana kah, tak bawa pada lutut misalnya. Kemudian pakai kita baju kah, mulai pusat sampai ke atas. Bisa. Ini kemana-mana kalau baju pusat kelihatan, kulit kelihatan. Ini apa ya? Minyak kadang masuk angin enggak? Pakaian takwa, ikuti pakaian takwa. Karena kita kadang merasa takwa, kadang merasa sempurna takwa kita ini. Pakaian baranglah pakaian takwa. Ibu-ibu, buah ya, muka dan telapak tangan itu lain aurat. Kita kalau keluar rumah, ibu-ibu maaf, pian-pian pakaian takwa lah. Di rumah lain pulang. Umar ini maaf nah, sambil besar satu halaman, Umar yang ini
Apa yang kemudian lalu lama pakaian takwa lah. Nah itu tuh. Jika dengan beti orang masing-masing kita ngurus diri kita. Apalagi ke pasar subuh situ kan jam 3 rumah pakaian kuring. Paman berjual iwak sigar mata. Nah ini minta maaf benar. Kadang kedinginan kan panas buruai. Ujar nasihat para aulia, fatashabbahu illam takuna mithlahum, fatashabbahu illam takunu mithlahum. Berserupalah dengan orang-orang baik, maksudnya walaupun kita kadang merasa baik, turuti orang baik, pakaian-pakaian orang baik, walaupun kita kadang merasa baik, itu sudah baik. Inna tasyabbuha birrijali falahum, karena menyerupai orang-orang baik itu tanda keberuntungan. Beruntung kita baik. Biar ke masjid, biar ke surga ini benar di sini bagus. Bapak Ibu, bapak-bapak, kadang harus alim pembenaran di sini. Ayo, sunnah ini namanya rida selendang. Nah, mau nangka ini lain, apa mau nangka ini? Oh, ini lain pulang, nangka ini jangan main-main nih, jangan dibujuk-bujukin nih. Nah, sudah nangka ini biar jangan main-main lagi. Ini pakaian pulang sudah ini pakaian pulang hebat. Sudah nih, Burudin kenapa? Maka pakaian ini masuk mobil tahampung. Aina aja nangka ini. Nah, ayo, pulang ini tuh lain pula. Pian-pian bapak-bapak, selendang barang tuh, ya sudah. Nah, ayo, ini kada apa-apa. Menyukuri kita ini menjadi umatnya Rasulullah, itu sunnah Nabi. Kada harus alim, kada maka ini kada harus alim. Nah, kada apa-apa. Kalau kena anak cucu buyut cici cuit intak gamin alim, kada alim mengikuti pakaian orang alim lah. Nah, pakaiannya. Nah ini penting. Kemudian disebutkan lagi, faktah lahu babal i'tidal impasad makna wa awil muhiman idawara. Disebutkan lagi, yaitu diantara orang-orang hebat-hebat itu, nih apa aja syairnya ini, nah ini syairnya nih. Bukakanlah baginya pintu kemaafan jika rusak dan salah satu dalam hal makna, dan takdirkanlah perkara yang dapat menyebabkan tersalah paham apabila ada. Bukakanlah baginya pintu kemaafan. Apa maksudnya nih? Kita jangan sampai menilai manusia itu salah hal kita. Nah, nyaman. Sekali lagi. Kita jangan sampai menilai manusia itu salah hal kita. Kita berhati-hati kalau kita salah lawan manusia itu. Nih, akhir bilang bangsa ini orang baik, kopian orang baik. Nah, pian nih, nah tetangga ulun nih, nah orang baik semua nih bukan pian nih. Kita nilai, ini orang soleh. Ini bangsa nih juga kawan ulun ini orang soleh. Nah, ini ibu-ibu di belakang dinding tuh orang solehah semua tuh. Nah, kita pandang lawan orang ini orang baik. Lalu kita memandang lawan orang baik. Itu caranya. Kenapa? Kalau ada orang tua punya kesalahan lawan kita maafi kesalahannya. Artinya kita memaafi sebelum dia tuh minta maaf. Caranya kayak apa? Jangan memandang orang salah lawan kita.
kita nang berjaga-jaga supaya kita jangan salah orang. Di sini disebut dalam ilmu tasawuf husnuzan, baik sangka. Insya Allah Pak baik kalau kita lawan orang tuh pandang orang tuh baik lawan kita nih. Kita nih melihat orang tuh baik, kita diri kita memandang orang tuh baik. Insya Allah daerah 120/80 normal. Coba ulun memandang akhir bilan ini nak baik, memandang pian kali baik, memandang pian ni kali baik, memandang pian sampai pian ni kali baik. Ibu-ibu ulun pandang kali baik juga. Sebanyak ulun memandang orang kali baik, maka sebanyak itulah ulun kali nyaman hati melihat orang. Bapak Ibu, yang membuat kita kali nyaman hati melihat orang itu orang kan kita kan. Ini sambil yang maulah kita kada nyaman hati itu kita kan orang kan, kita menilai orang kada baik, lalu hati kita kada nyaman. Coba bang kita menilai orang baik, hati kita nyaman tidak? Nyaman. Nah maulah nyaman hati kita tuh orang kan kita kan. Yang maulah hati kita kada nyaman, kita mau orang kan. Berarti nang maulah kita kada nyaman hati itu kita, nang maulah hati kita itu nyaman kita juga. Tapi kudu dina orang itu dasar kada baik. Nah, apa? Kalau kita mampu kita tegur dengan baik-baik, namanya di situ amar ma'ruf nahi munkar. Contoh ini kejadian Bang baik-baik. Ulun waktu sembahyang di Banjarmasin ada keluarga. Sekalinya orang ini berwudu salah. Kada digusok, Pak gue berwudu ini kada digusok. Batis ini kada digusoknya. Batis ini kayak ini aja berwudu nah. Waksain nah. Berwudu itu langkah itu, sedangkan batis kita ini tumit itu kalau ada digosok lawan tangan banyak bisa ada resap. Nah, apa kita baik sangka? Kada boleh baik sangka di situ. Apa kita buruk sangka? Jangan dia buruk sangka. Kita pakai amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita tegur, maaf Pak, digosok pakai kaki itu kalau digosok airnya bisa diresap dengan cara baik-baik. Ini bukan apa namanya itu baik sangka lain lagi, ini babnya lain, kasusnya lain. Kita baik sangka nih kita nih biar hadir malam ini nih hadir. Ini orang soleh semuanya, ulun baik sangka. Ibu-ibu orang soleha, ulun baik sangka. Ulun memandang orang baik. Mudahan ulun selalu takumpul orang baik. Nah itu caranya. Jangan ulun merasa baik daripada pian. Kalau ulun merasa baik daripada pian, sombong lagi ulun. Baik ulun memandang pian orang baik. Mudahan ulun baik seperti hubungan pian dan takumpul tahu selalu orang baik. Nyaman tidak? Nyaman kan gitu cara pandang namanya. Nah, dan ulun baik sangka lawan pian. Dan dia orang soleh, ibu-ibu orang soleha, nyaman pikiran ulun. Lalu kita darah 120/80 nyaman tidak? Nah tadi ulun melihat orang ini berwudu kada bujur. Nah apakah kita memasang baik sangka? Lain kasus ini kita tegur karena di sini ada kesalahan. Kalau kita tegur dengan cara baik-baik, artinya kita di sini beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita ngomong dalam bapak ini, Pak digosok kaki pian, kalau nggak digosok ada resap air. Apa jawaban bapak itu? Ada satu tegur tasarah wae. Tersinggung nggak ada? Tersinggung nggak ada? Jangan tersinggung, kita tugas selesai. Kita hanya menyampaikan kebenaran
terima tidaknya kebenaran itu hak dia. Menolak kebenaran yang disampaikan hak dia. Menerima kebenaran apa yang kita sampaikan, alhamdulillah. Menolak kebenaran yang kita sampaikan, urusan dia sama Allah. Yang penting itu selesai. Sama aja dengan anak pian, kalau anak pian bersembahyang, jangan pian baik sangka, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan berbaik sangka terus dengan anak bersembahyang, salah meletakkan kalimat baik sangka itu. Kalinya apa ya gue? Kadang perlu ditegur-tegur tasarah gue. Mantap juga ini. Oke dia main bro. Perlu masih membasuh tangan, belum tahu gue. Tangan. Ada apa-apa? Jangan tersinggung kita. Kebenaran sedikit sampaikan. Selesai. Si bapak nang berudur nah kayak itu naik masjid naik sini. Di tempat wudhu tadi Pak gue kita tetap tay lalu sini dulu ambil kopi sini Pak gue. Nah kemudian ulun sembahyang sunat waktu itu amat orang sakanya bapak nang berwudhu nang ada digusuk lawan tangan tadi jadi imam. Pertanyaan ulun, sah ada ulun mengikut? Sah ada ulun jadi makmum? Sidin berwudhu tadi tak berarti sidin nang itu nah tadi digusuk. Kada sah ulun mengikut karena ulun tahu orang ini berwudhunya salah. Berwudhunya salah. Serba salah. Kalau kita jangan serba salah, ulun jangan mengikut. Orang sembahyang, maka kebetulan ulun di tengah-tengah. Bandia. Anggaplah di tengah sini, nah ulun di tengah sini. Orang ini jadi imam, salah bodoh, kada digosok kakinya. Hanya kalau ulun ngikut kada sah. Wajib ulun ibarat itu harus mengikut karena ulun tahu kesalahan dalam bodoh. Hanya pakai ulun sembahyang surah anak di tengah-tengah tu kadang ngikut ulun ai lain pada orang sembahyang serba salah kalian. Jangan serba salah. Kesalahan tidak bisa serba salah. Dia yang salah. Kebenaran kita jangan serba salah. Kita tetap benar. Hanya ulun di tengah-tengah tu belain sembahyang. Allahu Akbar di sini. Sini apa rokok yang tidak ulun Allahu Akbar dulu maka sudah bedain pada orang. Maka di masjid. Biar masjid mana bro? Banjarmasin di mana bro? Kan di Sabila ada banyak masjid di Banjarmasin tuh. Hitungi ya biar. Nah lalu kita belain pada orang. Nah makanya kita ini pintu kemaafan itu bujur, tapi ulun ini menerangkan kasus jangan sampai ini pintu maaf lain, ini lain babnya ini. Selesai ulun baik salam ulun dulu. Salam ulun kada keluar kalau ulun. Lalu sidin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berwirid sidin ini, oh paham, ada berwirid. Ada berwirid soalnya masing-masing paham ya sudah paham. Ada berwirid kediaman pada wirid itu tahu amalan Nabi dalam kitab Irsyadul Ibad amalan Rasulullah setelah sembahyang iya wirid. Tapi guru di zaman Rasulullah kada berwirid, zaman Nabi kada berwirid seperti kita. Tapi Nabi mengamalkan wirid yang kita amalkan. Zaman Nabi kada ada jemaah wiridnya. Para sahabat itu bertakwa Rasulullah, apa amalan setelah sembahyang? Ini jadi Nabi. Lalu para sahabat masing-masing beramalan nang kita baca wirid. Nang kita wirid itu amalan Nabi, amalan para sahabat, tapi mereka masing-masing. Mereka apa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kira-kira kalau kita masing-masing berwirid, kita baca wirid. Kita baca ada?
Mau masing-masing berwirid kira-kira terbaca lah. Bah, yakin nah ada terbaca. Lalu para ulama menyusunahkan wirid, lalu kita baca sama-sama. Nah, itu supaya terbaca sama-sama. Mengamalkan amalan Rasulullah juga. Tapi bedanya zaman Nabi kada berjamaah berwiridnya. Zaman Nabi memang Nabi pamal, pas sampai pamal. Mau zaman kita pak masing-masing, kira-kira kita ini pamal lah juga. Bisa kali kita baca lah. Zaman Nabi sampai yang tarawih masing-masing, belum ada berjamaah zaman Nabi. Belum berjamaah. Ada beberapa malam Nabi keluar untuk sembahyang tarawih. Kenapa? Nabi takut kalau tarawih diwajibkan oleh Allah. Lalu Nabi kada keluar rumah untuk sembahyang tarawih. Dan tarawih zaman Nabi masing-masing. Zaman Sayyidina Abu Bakar masing-masing juga setelah Rasulullah wafat. Zaman Sayyidina Umar merintis sembahyang tarawih berjamaah lewat imamnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu imam yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Kenapa maka Umar bin Khattab menyuruh sembahyang tarawih berjamaah? Kada mungkin lagi tarawih itu diwajibkan karena Jibril kada turun lagi. Ulun bertakun, kira-kira kalau kita tarawih masing-masing tagawi lah. Hah? Tagawi kada? Bisa ada. Nah, itu hikmahnya. Belain lawan Nabi, tapi kada bertentangan. Orang lain memaham harus sesuai dengan Nabi. Apa yang tadi dilakukan Nabi jangan kita lakukan. Kita harus melakukan apa yang dilakukan Nabi. Itu kalau salah memaham berbahaya kata-kata itu. Itu jadi di medsos nih, apa gue pahaman salah Wahabi. Ya toh. Bela-belain dia lawan Nabi, jangan digawi. Kita harus melakukan yang dilakukan Nabi. Jangan melakukan yang tidak dilakukan Nabi. Oh, tuh, sadar situ. Cari kejadian. Bang, guru ini kita timbak ya, saya tunjuk. Guru pengajian ada juga di daerah situ. Nah, dan suruh khairat itu peperangan juga tuh. Nah, lalu kayak gue, tetamu orang itu dia kayak makan 3 jari. Kenapa makan 3 jari? Dia makan karena Nabi 3 jari. Nabi makan gendong, kita makan nasi sop. Orang 3 jari makan nasi sop. Pada apalagi panas nasi sopnya, coba 3 jari. Bingung orang. Kenapa makan Nabi sendok makan nasi sop? Ngikutin Nabi gitu. Aneh-aneh ini. Banyak gerian-gerian dan kada kita kalau kita ngikutin Nabi. Karena beda masanya, beda tempatnya, jelas berbeda. Nah, kemudian kita kembali lagi baik. Setelah ulun tadi belalain pada imam, karena ulun kada sah mengikut. Ulun kada mau keluar dari masjid itu. Soalnya makmum nang di belakang ulun tuh Pak Ibu menyentuh. Pak, biar ini pahaman apa, aliran mana? Malinglah. Biar ini aliran mana, pahaman mana? Belalain pada orang sembahyang. Karena si dini bertakon Pak Ibu di tanah orang banyak ini lalu duduk juga. Coba kawan-kawan sini. Iya ulun ini kadang surban, kadang bergamis, kadang bersalawar juga, kayak pian juga. Tapi bakupia, kenapa bakupia bersalawar, bakupia ada urusan keluarga di Banjarmasin, ada yang paman, ada. Nah, presiden. Nah lalu duduk kayak ulun nih. Kenapa Pak? Maka pian tadi maaf, kenapa? Kami ini kada nyaman melihat ulun di belakang pian, kada nyaman melihat. Berarti ini melihat di ulun sembahyang, jadi lain ini kada khusuk juga ini, menggedui orang. Ayo, jalur kita santai-santai. Gini Pak, apabila ulun jawab, pian jangan tersinggung. Kan Bapak di sini. Oh, panas sudah.
Ini masalah ngapain tersinggung? Ikan nih lain-lain pada orang sembahyang lain-lain, aliran apa ikan ini? Ya dudukkan dulu kita santai. Dudukkan baik-baik. Ya kada bewirit kalau tadi, ay kada bewirit, ulun belum kulit. Lalu baik dia disidang. Belum hitung kurangnya ada sekitar 20-an. Ini Pak, pas imam itu berdiri dari Pak Imaman pulang. No, Pak Imam. Sini pian duduk. Ya, ini bapak ini malah lain pada orang. Pak Imam ini tentang mana? Boleh kali kita membela diri karena Allah dipadamkan aliran aneh-aneh? Boleh kada? Oh, boleh. Kalau kita berdiam karena fitnah ada? Hah? Karena fitnah. Maaf Pak ya, pian kan tadi sebagai imam ya. Kenapa maka ulun balain pada bukan pian sembahyang rukuk mengikuti pian sebagai imam? Ulun tadi kada. Nah, karena ulun melihat pian berwuduk kada digosok. Anu ulun melihat pian berwuduk kaki tidak digosok, tangan pian waktu berwuduk. Nah, ini. Ayo, nah, kurang kan digosok. Ayo pian kalau berwuduk melihat orang kayak ini nah, tangan ini keram. Kalau barang air, no. Bisa hafal kali. Taliban juga masukkan banyu. Ulun pertanyaannya sah ada berwudu seperti itu kalau di bawah sembahyang. Karena dalam Al-Quran ghaslul wajhi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu sembahyang basuhlah muka kamu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, maksudnya digosok. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan kamu. Namanya membasuh pasti digosok. Ada nama membasuh ini. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu, disapu. Nah, ada yang menyapu orangnya. Dibasuh juga kepala, disapu. Mau dibasuh itu Imam Hanafi. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ghaslul yadain. Dalam fikih gosoklah kakimu, bukan disentuhkan dengan air. Itu perintah dari Allah. Dalam kitab fikih, muka itu wajib digosok, tangan itu wajib digosok, kepala hanya disapu, kaki wajib digosok. Pian kada menggosok, maka wudu pian kada sah. Kalau wudu pian kada sah, sahlah ulun mengikut pian sembahyang. Karena ulun tahu pian wudunya salah, makanya ulun malain belai-lain pada pian. Karena sudah ulun terangkan tentang kesalahan bapak, karena pian tadi menyuruh ulun minta keterangan kenapa maka belai pada orang. Pian nang hadir ini ulang sembahyang pian semuanya, karena ulun beritahu kesalahan imam. Makanya pian jangan pian kada takun sah sembahyang pian, karena pian kada tahu wudu imam dari mana itu. Betul ya lagi ulun kena ulun pukul orang. Sama aja Pak, ibu juga imam betisnya betul cacat. Nang tak orang di belakang imam ditagurlah waktu sembahyang imam betul cacat. Subhanallah, ada kau ditegur-tegur, ujur imam ini salah ku apa? Maulah si makmum, subhanallah, kaki pian betul cacat. Nah, ujar imam, iya kak, nah ya, batal pulang. Setelah salam imam, bubar orang. Siang di belakang imam ini memberitahu imam, mam, anu tuh kaki pian betul cacat. Ulun melihat tadi, mana cacatnya? Oh, ada di sajadah. Dibasuhlah kaki itu. Bapak Ibu, wudunya batal ada? Tak injak tahi cacat tadi, batal kada? Kada batal.
nang bakal sembahyangnya. Lalu dibasuh kaki tadi, ulang sembahyang tanpa berwudu karena wudunya kada batal. Nama menagur si imam tadi Pak, diulang ada sembahyang. Diulang karena tamu nang bubar tadi Pak jemaah tadi salah sembahyang. Soh karena ada tamu nang kada tahu soh, tapi jangan diumumkanlah kepada semua jamaah. Tolong ulang sembahyang kita semua. Imam betisnya betahi cacat. Ini mau ulang masalah marahnya. Cukup si makmum nang di belakang imam sama imam saja diulang sembahyang. Jelas kan? Nah, ada lagi kasus. Ini marta kurang kejadiannya. Bulan puasa. Tapi lain kaum di sini lain. Orang ini Pak ibu-ibu ini bapak-bapak. Orang laki bini Pak. Jam 2 besahur, masuk sungan. Besahur Ramadan jam 2. Imbasnya guringan minyak. Laki bini kan kebiasaan guringnya itu lampu dipadamkan depajang lampu gelap. Nah, itu aja sudah kasusnya. Sekalinya mengambil berkat, itu sudah mengambil berkat. Maaflah, paham kadang-kadang. Artinya memakai ke bini nih, mengambil berkat. Aluaran pada kamar kan kada tahu pada sekalinya jam 9 pagi. Jam 9 pagi keluar pada kamar anak mandi wajib. Jam 9 pagi, jam 2 tengah malam besahur. Guringan dikira masih malam. Oh mana ini kayak apa rumah adabnya, dikira masih malam. Jam kenapa gue jam kadadahan apa itu. Lalu begawiannya keluar dari kamar saat jam 9 pagi tak kejut. Nah kayak apa, datang ke rumah ulun, kebetulan ulun ada di rumah. Gerudin. Masukkan dulu. Kenapa nih? Celaka benar dulu nih kami nih. Celaka apa? Kayak mau kisah dulu. Kayak ini kisahnya. Nah, kayak apa kami nih? Puasa diteruskan nggak ada kah? Dan bayar kafarat jimat 2 bulan berturut-turut sekalinya kan? Nah, jadi ulun jika melakukan itu tahu kada pada sudah imsak kada gurih kada tahu kami. Nah berarti tahunya waktu keluar kamar jam berapa? Jam 9. Kayak apa kami ini? Berarti kami belum sembahyang subuh nih, belum lagi kasih ini belum mandi juga kami. Nah cocok tatarannya ini juga. Bapak ibu kasus nih jar ulun bulikan nikam ke rumah mandi puasa diterusakan. Kenapa gurun makan diterusakan puasa? Karena kada sengaja begawian tadi. Berarti kami begawian itu kayak apa? Rajeki ikam kedua. Puasanya kada batal dan kada ada kafarat 2 bulan berturut-turut. Teruskan puasa. Makin sujud syukur, dia boleh sujud syukur. Ikan belum mandi wajib lagi. Sujud syukur itu tahulah harus bodoh dan menghadap kiblat. Ikan nang itu urut belum mandi lagi sujud syukur. Nah pemain sepak bola itu kan guru sujud syukur itu juga bujur. Kayak itu kah? Ujian nang bini kepantiran nang laki maka naikkan kepantiran. Alhamdulillah kali ingat kita aja. Ujian nang laki mudahan kali ingat pulang. Macam-macam je lah umat Rasulullah ini kelakuan. Tapi tak sampai kita menjawabkan tetap kada karena kada bersenang.
Hanya kita nih Pak Ibu lah, mau kita hidup nih, mama ada dan melihat orang ini salah lawan kita, tenang, nyaman hidup nih. Ternyata yang mau lagi kita hidup nih nyaman, kita juga. Nang mau lagi kita nih hidup bermasalah, kita juga. Itu aja tuh. Mudah-mudahan ulun kau mamalakan, pian kau mamalakan juga. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian, dan takwilkanlah perkara yang dapat menyebabkan tersalah paham apabila ada. Mun ada bila kali cocok lawan kita, nah kayak itu aja. Kali cocok, mungkin yang ada tahu itu aja sih. Kali cocok. Contoh, nah ibaratnya kita 2 hari lagi ajan bangun. Ulun bisa nuker gas, tabung gas 3 kilo. 3 kilo. Kebiasaan kan orang mantar pakai kendaraan 3 kilo tuh bakas di pasar Papang, bubuhan pembakar, rasanya membagi tabung gas gratis 1 beri tabung gas 3 kilo. Nukar orang, kalau sabit 1 tabung gas 3 kilo, berarti kan 2 punya. Apabila habis 3 kilo 1 isi ulang kan bisa bakar itu. Kebetulan tukang angkar ini pindah begawi di telepon, ulun sudah pindah begawi. Ada kanang ikan begawi di toko itu lagi, nah kada tahu lagi ulun kayak apa kami ini. Maaf Pak Saifin menukar bahasa. Ulun anggap pakai di mobil ulun. Tabung gas 3 kilo tadi 2, habis dah keduanya. Nukar ulun pakai 7 karaton sana di Mamai Aceh. Nah pamamayannya ini sari sini. Orang pakai ini untuk orang yang miskin tolak ini pakai mobil ini 3 kilo, orang 5 kilo. Oh mak ulun Aceh ini mau berjual seharinya. Tabung gas ulun tuh 3 kilo tuh kan ada tulisan. Tulisannya ada tuh. Untuk apa? Tulisannya apa? Nah. Oh, nanti hadir. Apa tulisannya? Nah. Untuk masyarakat rakyat kan miskin. Langsung gini penyatain lu kan ingin tahu juga. Dalam ulun ini gara-gara bawa mobil, paman kan Jakarta ulun makan derekan haji ulun dan bisa pindah. Sakalnya ada aja Pak Ibu bisa review orang. Orang muka tuh jangan 3 kilo, 5 kilo, oh dia 4 kilo bermainnya aja nih. Kayak aja nanti Pak. Tuh kata aja sudah. Ayo jangan 3 kilo nah belum jangan 5 kilo. Nah, itu nambah bujur. Mau bermain juga sih ini. Ayo hati mamai orang pada papa. Bujur ulun ke bujur sidin kan? Oh, nang dihadir. Bujur sidin bujur ulun. Ayo, bujur sidin bujur ulun. Bujur sidin. Kenapa bujur sidin? Sidin kejualan. Nah, itu aja sudah. Nah, itu aja sudah. Hanya payah hati ini dingin aja sudah. Di mamai orang. Kadang perlu kita pian kali taman, ini siapa? Ada usah. Nama rasa di mamai orang ada nyaman dua hati sekali nyala. Berarti kalau kita ada nyaman hati di mamai orang, jangan kita pamamayan non orang. Mudah-mudahan ulun kau memakainya. Dan cukup sampai di sini dulu. Insya Allah bulan Mei pulang kita bertemu. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya, mau kita mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam.